Di rumah saya saat ini terpasang pembangkit listrik tenaga surya atau matahari yang sering kita sebut juga dengan istilah PLTS. Sejak PLTS ini dipasang, ada beberapa kendala yang sering saya alami. Mulai dari yang ringan-ringan sampai dengan yang terberat adalah rusaknya baterai akibat kelebihan penggunaan listrik saat langit sedang mendung. Kelebihan penggunaan listrik ini mengakibatkan hampir semua baterai tipe VLRA saya mengalami kerusakan hingga tegangannya turun di bawah batas standar yang diperlukan. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi dari performa sistem PLTS yang ada di rumah saya. Untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya bisa kita akali dengan memasang alat otomatis yang bisa memutus tegangan baterai saat tegangannya sudah mulai berada di bawah batas standarnya. Tapi belakangan ini saya merasa perlu juga untuk mengetahui energi yang digunakan serta kondisi dari baterai PLTS saya. Nah, tentunya langkah awal saya sudah memasang kWh meter seperti ini dan juga terdapat voltmeter seperti ini yang menampilkan tegangan serta energi yang saya gunakan. Lalu bagaimana kalau saya tidak sedang berada di rumah? Nah, dalam video ini saya akan tunjukkan kalau kita sebenarnya bisa membuat sebuah voltmeter online yang dapat mengirimkan data tegangan baterai dan energi listrik langsung ke HP kita dimanapun kita berada. Sehingga kita tidak perlu was-was lagi terhadap kondisi PLTS saat berada di luar rumah. Nah, lebih kerennya lagi, selain memantau, kita juga bisa mematikan dan menyalakan sistem PLTS dimanapun dari HP kita sendiri. Penasaran gimana caranya? Ikuti terus videonya di sini. Pada seri video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana cara membuat sebuah power supply switching yang saya desain menjadi satu dengan project yang akan kita buat hari ini. Power supply tersebut saya tiru desainnya dari datasheet salah satu komponen yang terdapat pada modul power supply switching. Nah, rangkaian tersebut sukses menghasilkan tegangan 5 volt yang bisa kita gunakan untuk menyalakan berbagai macam project elektronika. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana nih cara membuat sebuah alat yang mampu membaca tegangan sebuah baterai dan menampilkannya tidak hanya pada LCD tapi juga di HP kita melalui koneksi internet. Untuk bisa membuat alat seperti itu tentunya kita harus menggunakan komponen yang support dengan komunikasi internet atau koneksi terhadap jaringan internet. Nah, kalau kalian lagi nyari komponen atau mau cetak desain PCB kalian, di PCBWay saat ini lagi ada diskon sampai dengan 50%. Kalian bisa langsung coba cetak desain PCB kalian, jasa 3D printing, atau sekedar ingin membeli modul elektronik yang mungkin sedang kalian perlukan. PCBWay menawarkan jasa pencetakan PCB dengan kualitas yang sangat baik dengan waktu yang sangat cepat. Tunggu apa lagi? Langsung kunjungi PCBWay pada link yang ada di keterangan video. Seperti yang umum kita ketahui, peralatan rumah tangga yang terkoneksi dengan internet saat ini paling lumrah itu kita temui adalah Bardi. Mau itu produk lampunya atau perangkat yang lainnya seperti pintu pintar mungkin atau sensor pintu. Di dalam perangkat Bardi itu sendiri ada satu komponen utama yang memungkinkan dia bisa terkoneksi dengan internet. Nama komponen tersebut adalah IC ESP8266. Komponen ini umum digunakan hampir di semua perangkat pintar yang terkoneksi dengan internet. ESP8266 ini bisa kita dapatkan dengan mudah dan murah dengan membeli sebuah modul yang dinamakan ESP01. Dari ESP01 ini yang harganya itu di bawah 20.000, kita bisa mengambil IC-nya saja dan memasangnya di PCB yang sudah kita desain sebelumnya. Cara ini sangat ampuh mengurangi biaya produksi di mana kondisi di Indonesia, kalau saya beli IC-nya aja, itu malah lebih mahal daripada saya beli modulnya seperti ini. Jadi ya mending beli modul dicopot IC-nya.
Nah, kalau masalah koneksi dan mikrokontrolernya sudah beres, lalu bagaimana rangkaian untuk membaca tegangannya itu? Mungkin dari sebagian kita akan membeli sensor tegangan untuk membaca tegangannya. Kalau teman-teman ingat lagi, sebenarnya untuk membaca tegangan DC, kita hanya perlu memanfaatkan salah satu dari fungsi resistor, yaitu resistor sebagai pembagi tegangan. Apa kaitannya pembagi tegangan dengan pembacaan tegangan? Dengan membagi tegangan, menggunakan rangkaian resistor seri, kita bisa menurunkan tegangan output secara linear terhadap tegangan input yang kita berikan. Ini bertujuan agar mikrokontroler dapat membaca signal yang diberikan, tidak melebihi dan tidak terlalu kecil. Setelah berhasil pada simulasi itu, kita tinggal menerapkannya pada coding dan diupload ke alat yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini kita sudah berhasil membuat sebuah voltmeter digital hanya dengan memanfaatkan dua resistor saja. Supaya bisa dibaca melalui HP, kita perlu menambahkan coding Blink sebagai server perantara agar data tegangan tersebut bisa kita tampilkan di HP kita. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat sebuah voltmeter online yang datanya bisa kita lihat langsung di HP kita. Lalu bagaimana dengan pemantauan energi listrik seperti ini? Untuk penjelasan proyek itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan juga menjadi member biar saya tetap semangat untuk bikin konten yang seperti ini nih. Sekian video hari ini, saya Dwi Ersana, sampai jumpa di video selanjutnya.